Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas anatomi yang ketiga. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Revlana Putra Zara dengan NIM 51300251115 dan rekan-rekan saya. Saya Revania Nabila Marani dengan NIM 51300 25105. Saya Siti Farandila Umacina dengan NIM 51300 25114. Baik, selanjutnya saya akan memulai presentasi dengan materi yang pertama yaitu mengenai kafum abdomen. Baik, yang pertama yaitu mengenai kafum abdomen. Nah, jadi kafum abdomen sendiri itu merupakan bagian dari kafum abdominopelvis yang dimana kafum abdominopelvis sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu kafum kafum abdomen dan juga kafum pelvis yang dimana kafum abdomen ini eh, mulai dari diafragma sampai dengan brim pelvis, sedangkan pada kafum pelvis itu meliputi organ reproduksi, vesika urinaria, dan juga rektum. Nah, eh, kalau kafum toraks yang kita bahas pada materi sebelumnya itu berisi jantung dan paru-paru, nah pada kafum abdomen ini berisi organ-organ pencernaan utama seperti gastrik dan juga ada pun sebagian organ urinaria dan berhubungan juga dengan kafum pelvis. Nah, di sini pada kafum abdominopelvis yaitu pada rongga tubuh memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu kafum toraks, lalu kafum abdominopelvis yang sudah disebutkan tadi. Nah, nah ini merupakan kafum abdominopelvis yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu abdomen dan pelvis. Pada abdomen berisi traktus gastrointestinal dan traktus urinari. Nah, pada kafum pelvis itu berisikan organ reproduksi, traktus urinari, dan rektum. Di sini kita akan fokuskan pada kafum abdomen. Nah, di sini pada abdomen dibagi menjadi beberapa eh, kuadran, yaitu 4 kuadran. Nah, di sini eh, pada gambar ini sudah terlihat bahwasanya pada bagian sebelah sini itu merupakan kuadran atas regio abdomen, lalu pada sebelahnya yaitu kuadran kiri atas, di bawahnya ada pun kuadran kiri bawah, dan di sebelahnya lagi ada kuadran kanan bawah. Jadi totalnya di sini ada 4 kuadran pada abdomen. Lalu selain dibagi menjadi 4 kuadran, abdomen juga dibagi menjadi 9 regio. Nah, di sini. Nah, pada yang pertama yaitu epigastrium terletak di bagian sebelah sini. Lalu yang kedua yaitu hipokondrium sinistra terletak pada eh, samping epigastrium sebelah kiri. Lalu pada hipokondrium dextra terletak pada epigas di samping epigastrium sebelah kanan sini. Lalu ada pun umbilicalis pada bagian tengah, lalu ada lumbalis sinistra dan juga ada pun lumbalis dextra. Lalu selain itu ada pun hipogastrium atau suprapubis. Lalu
pada 8 dan 9, di sini ada pun inguinalis sinistra atau iliaca sinistra. Dan di sebelah sini ada inguinalis dextra atau iliaca dextra. Nah, jadi itu ada 9 regio pada abdomen. Nah, di sini lebih jelasnya, di sini ada regio epigastrika, hipokondria, di sini ada umbilicus, di sini lumbalis, di sini ada hipogastrik, dan ini iliaka tadi. Nah, selanjutnya yaitu dinding ventrolateral abdomen. Nah, dinding ventrolateral abdomen sendiri terbagi menjadi 6 lapisan. Yang pertama yaitu kulit. Nah, kulit ini merupakan lapisan paling luar yang berfungsi untuk sebagai proteksi pada bagian-bagian yang ada di bawahnya. Lalu yang kedua yaitu adapun subkutan yang terbagi menjadi dua yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Nah, fascia Kemper di sini merupakan suatu jaringan lemak, sedangkan fascia Scarpa merupakan jaringan ikat yang lebih padat dibandingkan fascia Kemper. Nah, secara klinis, fascia Scarpa ini penting karena bisa menahan penyebaran cairan. Lalu selanjutnya yaitu ada muskulatur yang dimana terbagi menjadi dua yaitu lateral dan ventral. Nah, yang dimana pada lateral sendiri meliputi 3 muskulus. Yang pertama yaitu musculus obliquus abdominis externus yang disingkat menjadi MOAE. Lalu musculus obliquus abdominis internus yang disingkat menjadi MOAE. Dan adapun musculus transversus abdominis yang disingkat menjadi MTA. Lalu pada muskulatur ventral terdapat 2 muskulus yaitu musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, di sini ketiga otot ini mempunyai pada bagian lateral ini ketiga otot ini mempunyai aponeurosis yang nantinya mereka akan membentuk rectus-sheath. Nah, lalu pada bagian 4 sini adapun lapisan fascia transversa abdominis, yang dimana ini merupakan lapisan ikat di bawah otot yang berperan sebagai penguat. Lalu selanjutnya yaitu jaringan preperitoneal, yang dimana jaringan ini biasanya berisikan lemak sebagai bantalan. Lalu lapisan yang terakhir yaitu peritoneum parietal, yang dimana lapisan ini merupakan lapisan yang paling dalam yang melapisi dinding rongga abdomen. Di sini ada beberapa muskulus yang terdapat pada abdomen, seperti contohnya muskulus serratus anterior, latissimus dorsi. Di sini ada MOAE yang sudah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu dinding abdomen. Nah, di sini lapisannya masih sama seperti yang sudah disebutkan, yaitu yang pertama ada cutaneus, lalu dilanjutkan dengan subcutaneus, lalu ada pun muskular, lalu fascia transversa abdomen, lalu preperitoneal fat, dan peritoneum parietalis. Nah, pada subkutan sendiri tadi dibagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper atau jaringan lemak dan juga fascia Scarpa atau jaringan ikat. Lalu pada muskular sendiri tadi terbagi menjadi dua, lateral dan anterior atau ventral, yang dimana pada lateral terbagi menjadi 3 lagi, yaitu terdiri dari MOAI, dan MTA. Lalu pada anterior terbagi menjadi 2, yaitu musculus transversus abdominis dan musculus pyramidalis, yang dimana musculus transversus abdominis meliputi intersection tendinea. Lalu ada pun
Di sini preperitoneal, fat, dan peritoneum parietalis. Nah, di sini merupakan otot pada abdomen yang tadi sudah disebutkan dibagi menjadi dua, yaitu lateral dan anterior. Nah, pada lateral ini setiap muskulus memiliki aponeurosis yang membentuk retusit seperti yang sudah disebutkan. Lalu pada anterior sendiri ini terbagi menjadi dua, yang dimana pada rectus abdominis yaitu meliputi inscriptiones intertendinea atau intersection tendineae. Lalu ada pun musculus pyramidalis yang merupakan aksesoris. Nah, lalu selanjutnya yaitu linea alba. Di sini linea alba merupakan gabungan dari tiga aponeurosis tadi yang merupakan otot lateral yaitu musculus obliquus abdominis externus, musculus obliquus abdominis internus, dan musculus transversus abdominis. Lalu ada linea arcuata terletak di inferior umbilicus. Nah, lalu selanjutnya yaitu pada rectusit. Yang dimana rectusit ini merupakan vagina musculi recti. Nah, rectusit sendiri merupakan selubung dari musculus rectus abdominis. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu lamina anterior dan posterior. Nah, untuk susunannya sendiri pada lamina anterior itu terbagi menjadi dua, yaitu 2/3 bagian atas. Di mana pada lamina anterior, pada 2/3 atas ini, berisikan aponeurosis dari moae dan moai. Pada lamina posterior, pada bagian sepertiga bagian bawah itu berisikan semua aponeurosis otot lateral lewat ke depan. Namun tidak ada lamina posterior pada bagian sepertiga bawah. Di sini. Lalu hal ini juga mengakibatkan kenapa area ini lebih rentan terhadap hernia. Nah, untuk isi rectus, rectus sendiri yaitu yang pertama yaitu musculus rectus dan musculus pyramidalis, lalu ada pun arteri epigastrika superior dan juga ada arteri epigastrika inferior, yang dimana pada arteri epigastrika superior merupakan lanjutan dari arteri mamaria interna atau arteri thoracica interna. Lalu pada arteri epigastrika inferior itu berasal dari arteri iliaca externa dan juga yang bercabang menjadi arteri kremasterika atau arteri spermatica externa. Nah, di sini selanjutnya lipatan peritoneum parietalis di dinding ventroabdomen. Yang di sini terdapat beberapa plika dan ligamen, lalu ada pun trigonum Hasselbalch. Lalu pada plika yang pertama yaitu plika umbilicalis mediana. Di sini plika umbilicalis mediana berisikan korda urachus atau bagian vesika urinaria yang telah obliterasi. Lalu yang kedua yaitu plika umbilicalis medialis yang berisikan korda arteri umbilicalis atau obliterasi. Lalu yang ketiga yaitu plika umbilicalis lateralis yang berisikan vasa epigastrika inferior, lalu dilanjut dengan ligamen teres hepatis yang berisikan korda vena umbilicalis atau obliterasi. Lalu yang selanjutnya yaitu trigonum Hasselbalch yang berisikan locus minorus resisten atau hernia inguinalis direct.
Nah, yang dimana batas dari trigonum Hasselbalch ini pada batas lateral itu terletak pada fasa epigastrika inferior. Lalu pada medialnya eh, terletak pada tepi lateral musculus rectus abdominis dan juga pada inferior terletak pada ligamentum inguinale. Nah, daerah itulah yang nantinya menjadi tempat terjadinya hernia inguinalis direct. Lalu yang selanjutnya yaitu dinding ventral abdomen pada tapak dorsal. Nah, pada yang pertama yaitu plica umbilicalis mediana yang berisikan ligamen vesico-umbilicalis medialis yang isinya yaitu chorda urachus atau saluran kencing. Lalu plica umbilicalis medialis yang mana ini ligamen vesico-umbilicalis lateral yang isinya chorda arteri umbilicalis atau cabang arteri iliaca interna. Lalu yang selanjutnya yaitu ligamen teres hepatis yang isinya chorda vena umbilicalis yang dimana dia dibungkus oleh peritoneum, lalu ligamen falciformis hepatis. Lalu yang terakhir yaitu plica umbilicalis lateral yang isinya yaitu fasa epigastrika inferior yang dimana fasa epigastrika inferior ini membentuk batas lateral trigonum inguinal atau Hasselbalch tadi. Nah, di sini seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya trigonium inguinal Hasselbalch memiliki batas-batas, yaitu lateral, medial, inferior, dan dasar. Pada lateral tadi terletak pada fasa epigastrika inferior, pada bagian medial terletak pada tepi lateral musculus abdominis rectus abdominis, lalu pada inferior batasnya terletak pada ligamen inguinal dan pada dasarnya itu terletak pada conjoint tendon atau gabungan aponeurosis moai dan MTA yang mana nanti akan dilewati hernia inguinalis medial. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Kak. Baik, silakan Reva. Baik. Mengapa pembagian regio abdomen itu perlu dijelaskan sebelum membahas dinding ventrolateral abdomen? Dan apa sih manfaatnya dalam menentukan letak organ? Gitu, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab. Jadi pertanyaan tadi, mengapa pembagian regio abdomen perlu dijelaskan sebelum membahas dinding ventrolateral abdomen dan apa manfaatnya dalam menentukan letak organ? Nah, pembagian regio abdomen sendiri perlu dijelaskan terlebih dahulu karena hal tersebut memberikan kerangka orientasi anatomi sebelum kita nantinya membahas struktur dinding yang melindunginya. Nah, dengan kita memahami terlebih dahulu bagaimana pembagian regio abdomen ini, kita nantinya bisa mengetahui di mana posisi relatif organ-organ intraabdomen itu terhadap permukaan tubuh kita. Nah, pembagian ini juga membantu pada beberapa hal, yaitu yang pertama, mengaitkan struktur internal dengan permukaan tubuh. Nah, sehingga saat kita membahas dinding abdomen, kita lebih memahami dinding tersebut berfungsi untuk melindungi organ apa di bawahnya. Lalu selanjutnya yaitu juga mempermudah deskripsi letak organ. Misalnya hepar dominan berada di regio hipokondrium kanan dan epigastrium. Sedangkan untuk umbilikus berada di regio umbilicalis. Lalu manfaat yang selanjutnya yaitu menjadi dasar pemahaman klinis karena bahwasanya keluhan nyeri atau tindakan itu pasti terjadi pada regio-regio tertentu. Nah, jadi jika kita mengetahui pembagian regio abdomen ini, kita tidak hanya semata-mata nanti akan
berkata bahwasanya sakit ini terletak pada bagian perut atas atau bawah, ataupun sebelah kiri atau kanan gitu. Jadi kita bisa menentukan letak spesifik di mana terjadinya nyeri tersebut. Nah, dengan demikian, pembagian regio abdomen ini fungsinya sebagai landasan anatomi dan klinis, sehingga pembahasan dinding ventrolateral abdomen menjadi lebih terarah dan kontekstual. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Revalina. Baik, silakan Siti. Jadi, bagaimana susunan otot dan eh, aponeurosis dinding ventrolateral abdomen memengaruhi kekuatan dinding abdomen secara klinis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab. Nah, untuk kekuatan dinding ventrolateral abdomen sendiri sangat dipengaruhi oleh susunan-susunan otot lateral abdomen dan aponeurosisnya yang ada di dalam itu, seperti musculus obliquus abdominis externus, musculus obliquus abdominis internus, dan musculus transversus abdominis. Nah, ketiga otot ini memiliki aponeurosis yang saling bersalingan dan membentuk seperti yang disebutkan pada penjelasan tadi, yaitu membentuk rektusit dan juga linea alba, yang dimana fungsinya itu untuk memperkuat dinding abdomen pada bagian anterior atau depan. Nah, secara anatomis sendiri tadi pada 2/3 bagian atas rektusit terdapat lamina anterior dan posterior yang lengkap, sehingga dinding abdomen lebih kuat. Lalu pada sepertiga bagian bawah atau di bawah linea arcuata, lamina posterior tidak ada sehingga hanya dilapisi fascia transversa dan peritoneum. Nah, hal ini menyebabkan bagian pada sepertiga bagian bawah ini menjadi lebih lemah secara struktural. Nah, kalau secara klinis, kondisi tersebut menyebabkan daerah tertentu menjadi locus minoris resisten seperti regio inguinal. Lalu juga meningkatnya resiko terjadi hernia, terutama hernia inguinalis direct yang terjadi di area dengan kekurangan dengan dukungan otot dan aponeurosis yang lebih lemah. Dan juga pentingnya pemahaman anatomi mengenai dinding abdomen ini nantinya akan memberikan manfaat dalam melakukan prosedur pembedahan agar nantinya tidak merusak struktur penting yang ada di dalam abdomen seperti pembuluh epigastrika. Jadi susunan otot dan aponeurosis tidak hanya semata-mata berperan dalam pergerakan dan perlindungan saja, tetapi juga sangat menentukan kekuatan mekanis dinding abdomen dan juga implikasi klinis agar berjalan sesuai prosedurnya. Apakah sudah cukup menjawab? Gitu, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Hmm, saya izin bertanya, Kak Revalina. Baik, silakan Kak Revania. Jadi berdasarkan penjelasannya kakak tadi, mengapa regio inguinal dan area di bawah linea arcuata itu dianggap lebih lemah? Serta apa kaitannya dengan terjadinya hernia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mengapa regio inguinal dan area di bawah linea arcuata dianggap lebih lemah? Nah, itu karena pada bagian ini susunan otot dan aponeurosisnya dinding ventrolateral abdomen tidak memberikan dukungan struktural yang optimal. Jadi di bawah linea arcuata, seluruh aponeurosis dari musculus obliquus abdominis externus, lalu ada pun moai dan MTA melewati bagian anterior musculus rectus abdominis, sehingga
lamina posterior rectus tidak terbentuk. Akibatnya, dinding abdomen di area ini hanya diperkuat oleh fascia transversa dan peritoneum parietal yang dimana dia relatif lebih tipis dan kurang kuat dibandingkan lapisan otot dan aponeurosis. Selain itu juga pada regio inguinal itu terdapat kanalis inguinalis yang dimana itu merupakan saluran fisiologis yang sudah ada sejak lahir untuk dilewati struktur tertentu seperti funiculus spermaticus pada laki-laki atau ligamentum teres uteri pada perempuan. Nah, keberadaan kanalis ini juga yang menyebabkan dinding abdomen menjadi locus minoris resisten atau daerah yang secara alami lebih lemah dibanding yang lain. Secara klinis, ketika terjadi peningkatan tekanan intraabdomen, misalnya saat terjadi batuk, mengejan saat melahirkan, atau mengangkat beban berat, organ intraabdomen seperti usus dapat menonjol melalui area yang lemah tadi. Kondisi ini dikenal sebagai hernia yang ditanyakan itu, terutama hernia inguinalis yang sering terjadi di regio abdomen ini. Nah, dengan demikian, kelemahan struktur ini atau struktur yang di bawah linea arcuata dan di regio inguinal ditambah adanya peningkatan tekanan intraabdomen tadi, itulah yang mengakibatkan kenapa terjadi kelemahan struktur eh, dan juga menjadi faktor utama terjadinya hernia. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, Kak Revalina. Terima kasih atas jawabannya. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan yang saya jawab, saya cukupkan presentasi dari saya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Revania. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, presentasi dari teman saya. Yang pertama adalah kanalis inguinalis. Nah, jadi kanalis inguinalis ini adalah sebuah saluran atau terowongan yang miring yang terletak di bagian bawah dinding abdomen anterior. Tepatnya berada di atas ligamentum inguinale. Nah, saluran ini itu sudah ada sejak lahir, bukan termasuk karena aktivitas atau penyakit yang mungkin bisa menyebabkan perbedaan. Nah, pada laki-laki sendiri, kanalis inguinalis ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi jalur turunnya testis dari cavum abdomen menuju skrotum saat masa embrional. Setelah dewasa, saluran ini tetap dipertahankan karena berisi funiculus spermaticus. Nah, pada wanita, saluran ini itu tetap ada, tetapi isinya hanya ligamentum teres uteri, sehingga ukurannya lebih kecil eh, dari pria dan resiko hernianya juga lebih rendah. Nah, kanalis inguinalis sendiri sering disebut sebagai locus minoris resistensi, artinya daerah dengan daya tahan paling lemah terhadap tekanan. Nah, karena itulah hernia inguinalis paling sering terjadi di sini, terutama pada laki-laki yang sudah saya sebutkan tadi. Eh, jadi kanalis inguinalis ini mempunyai batas, yaitu yang pertama superior, yang berada di anulus inguinal lateral atau profundus atau internus. Untuk inferior, ligamen inguinalis. Untuk medial, anulus inguinal medial atau superficialis atau externus. Untuk dorsal ada MTA, fascia transversa abdomen, dan conjoint tendon. Untuk isinya kanalis inguinalis sendiri,
yang sudah saya sebutkan tadi berisi funiculus spermaticus atau ligamen teres uteri pada wanita dan nervus ilioinguinalis. Nah, kanalis inguinalis ini sudah ada sejak lahir dan merupakan locus minoris resisten bagi laki-laki, sehingga sering mengakibatkan hernia inguinalis indirect yang sudah saya sebutkan itu tadi. Nah, funiculus spermaticus sendiri yang berada pada laki-laki itu berisi ductus deferens, arteri ductus deferens, arteri spermatica interna atau arteri testicularis atau lalu arteri spermatica externa atau biasa disebut arteri cremastica, lalu plexus pampiniformis, ramus genitalis, nervus genitofemoralis, pembuluh limfe, dan plexus nervosus. Jadi di sini anulus inguinal itu uh, bisa disebut sebagai pintu masuk kanalis inguinalis yang berupa lubang pada fascia transversa. Nah, sehingga posisinya itu masih berada di lapisan dalam dinding abdomen sebelum mencapai jaringan subkutan. Nah, ciri penting anulus inguinal lateral atau profundus ini biasanya terletak lateral terhadap fasa epigastrika inferior, lalu bersikap peritoneal, lalu menjadi pintu masuk utama bagi funiculus spermaticus. Nah, secara klinis ini itu sangat penting karena hernia inguinalis indirect selalu melewati anulus inguinalis profundus atau lateral. Jadi, jika suatu hernia melewati lubang ini, hampir pasti merupakan hernia indirect. Lalu untuk anulus inguinal yang medial atau superficial ini merupakan celah pada aproneurosis musculus obliquus abdominis externus. Lalu letaknya anulus inguinal medial superficial ini biasanya terletak di medial dan superficial. Dan biasanya itu dapat diraba pada pemeriksaan fisik. Ini termasuk kelainan atau yang turunnya skrotum. Nih, untuk normal itu seperti ini, dan ini untuk penderita congenital hydrocele. Lalu yang ini, nah, kembali lagi, dinding-dinding kanalis inguinal itu terbagi menjadi 4. Dinding anterior itu dibentuk oleh aponeurosis musculus obliquus abdominis externus. Pada bagian lateral, dinding ini diperkuat oleh serabut musculus obliquus abdominis internus. Nah, untuk dinding posterior itu dibentuk dari fascia transversa dan conjoint tendon, yaitu gabungan aponeurosis musculus obliquus internus dan musculus transversus abdominis. Untuk atapnya sendiri itu dibentuk oleh serabut melengkung dari musculus obliquus internus dan musculus transversus abdominis. Pada dasarnya itu dibentuk oleh ligamentum inguinal. Lalu selanjutnya hernia inguinalis itu ada 2 macam. Nah, yang pertama itu hernia inguinalis indirect atau lateralis. Nah,
Hernia inguinalis indirect itu melewati anulus profundus dan lateral terhadap fasa epigastrika inferior. Lalu untuk hernia inguinalis directa atau medialis itu tidak melewati anulus profundus, lalu menembus trigonum Hasselbalch, lalu medial terhadap fasa epigastrika inferior. Biasanya untuk hernia inguinalis directa ini eh, akibatnya itu kelemahan otot. Nah, ini seperti ini contoh hernia pada abdominal. Nah, ini yang sudah saya sebutkan itu tadi, dinding posterior abdomen, yaitu musculus quadratus lumborum, liga atau ligamen arcuatum lateral, lalu yang kedua corpus vertebral lumbalis 1 hingga 5, lalu musculus psoas major et minor atau ligamen arcuatum medial, lalu crus diafragma dextra atau sinistra, lalu diafragma atau brenicus. Nah, lalu persyarafan pada dinding dorsal abdomen. Ini bisa dilihat di sini untuk nervus subcosta ada di sini. Lalu nervus iliohypogastricus berada di sini. Lalu nervus ilioinguinalis berada di sini. Nervus genitofemoralis di sini. Nervus cutaneus femoralis lateralis dan nervus femoralis. Itu adalah persyarafan pada dinding dorsal abdomen. Lalu peritoneum. Nah, peritoneum itu terdiri dari dua lapisan parietal, dinding abdomen dan diafragma, dan visceral, melekat pada organ. Melekat dari dinding dorsal abdomen ke organ. Nah, fungsinya peritoneum itu yang pertama menahan organ pada tempatnya, lalu tempat penyimpanan lemak, dan tempat masuknya fasa dan nervus menuju organ. Yang selanjutnya adalah derivat peritoneum. Nah, derivat atau turunan peritoneum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ligamen antar organ viscera, lalu omentum maius, 4 lapisan peritoneum, lalu omentum minus, 2 lapisan peritoneum, dan meso, 2 lapis peritoneum yang dilapisi organ. Nah, untuk omentum minus itu terbagi menjadi 2, yaitu ligamen hepatogastrika dan ligamen hepatoduodenalis. Lalu untuk meso yang 2 lapis periton yang dilapisi organ itu terbagi menjadi 4, yaitu mesokolon transversum, mesenterium, mesoappendix, dan mesosogmoid. Nah, untuk omentum minus itu tadi yang di ligamen hepatoduodenalis itu terbagi menjadi 3 lagi. Ada vena porta hepatica, arteri hepatica propria, dan ductus coleodokus. Nah, derivat peritoneum itu yang sudah saya sebutkan tadi bahwa omentum maius 4 lapis peritoneum, omentum minus 2 lapis peritoneum, ligamen-ligamen antar organ itu tadi. Ini ligamen hepatogastrika dan ligamen hepatoduodenalis. Lalu mesokolon transversum, mesenterium, mesoappendix, dan mesosigmoid.
Lalu selanjutnya ada Greater Sac, merupakan kafung peritoneal yang berisi cairan serous tipis. Nah, jika berlebih disebut asites. Lalu Greater Sac itu antara peritoneum parietalis dan visceralis. Nah, untuk laser sac itu adalah celah terpisah dari greater sac yang dibatasi oleh, untuk anterior dibatasi oleh gaster dan omentum maius et minus. Lalu untuk posterior yaitu pankreas, inferior ada mesenkolon transversum dan kolon transversum. Lalu untuk superior ada hepar dan diafragma. Untuk sinistra, lien dan ligamen gastrolienalis. Untuk dextra ada foramen epiploicum winslowi. Ini ada laser sac. Nah, sac atau ruangan itu terbagi menjadi dua yang saya sebutkan itu tadi. Nah, untuk laser sac sendiri itu memiliki batas. Yang pertama ventral. Ventral itu gaster, omentum minor dan mayor. Untuk kaudal, kolon dan mesenkolon transversum. Kranial untuk hepar dan diafragma. Dorsal, pankreas. Sinistra, lien atau splien. Dan ligamen gastroilenalis. Lalu dextra, foramen epiploicum atau omentalis. Nah, untuk foramen epiploicum sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang ventral, eh, ligamen hepatoduodenal, lalu yang caudal, duodenum kranial, lalu kranial, itu hepar lobus caudatus, lalu untuk dorsal, vena cava inferior. Baik, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Saya izin bertanya, Kak. Baik, Kak Revalina. Baik, pertanyaan saya, apa hubungan kanalis linguinalis dengan peritoneum? Gitu. Terima kasih. Baik, eh, saya izin langsung menjawab ya, Kakak. Jadi, kanalis inguinalis itu memiliki hubungan anatomi yang sangat erat dengan peritoneum karena letaknya berada tepat di depan peritoneum parietal. Nah, jika ditinjau dari luar ke dalam, lapisan dinding abdomen itu terdiri dari kulit, jaringan subkutan, otot-otot abdomen, kemudian fascia transversa, dan lapisan yang paling dalam adalah peritoneum parietal. Anulus inguinalis itu yang profundus merupakan pintu masuk kanalis inguinal, adalah lubang pada fascia transversa yang terletak sangat dekat dengan peritoneum. Nah, kedekatan ini menyebabkan setiap proses yang terjadi pada kanalis inguinal itu hampir selalu melibatkan peritoneum. Nah, pada hernia inguinalis yang sebenarnya menonjol pertama kali bukanlah organ, melainkan peritoneum parietal yang terdorong keluar akibat tekanan intraabdomen. Nah, peritoneum ini kemudian membentuk kantong yang disebut hernia sac, dan di dalam kantong tersebut barulah organ seperti usus atau omentum dapat masuk. Eh, untuk hernia inguinalis indirect itu peritoneum menonjol melalui anulus inguinalis profundus dan mengikuti jalur
kanalis inguinalis. Nah, seringkali itu berhubungan dengan prosesus vaginalis yang tidak menutup. Jadi, dengan demikian, baik hernia direct maupun indirect pada dasarnya itu merupakan penonjolan parietum beserta isinya melalui titik lemah dinding abdomen yang menjelaskan mengapa pemahaman hubungan antara kanalis inguinalis dan peritoneum sangat penting dalam anatomi dan klinik. Apakah sudah menjawab Kakak Revalina? Bunda Kak, terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Revalina, Revalina, Revania. Eh, Sebentar ya. Nah, Ya. jadi pertanyaan saya, apa isi kanalis ingualis pada laki-laki dan pentingnya prosesus vaginalis? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab. Jadi, kanalis inguinalis pada laki-laki itu berfungsi sebagai jalur bagi funiculus spermaticus, yaitu struktur yang menghubungkan testis dengan rongga abdomen. Nah, selain funiculus spermaticus, terdapat satu syaraf yang berjalan sendiri di dalam kanalis inguinalis, yaitu nervus ilioinguinalis. Nah, funiculus spermaticus sendiri membawa berbagai struktur penting yang berkaitan dengan fungsi reproduksi dan vaskularisasi testis. Di dalamnya terdapat ductus deferens yang berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju saluran ejakulasi. Nah, selain itu terdapat arteri testicularis yang merupakan sumber utama suplai darah ke testis dan berasal langsung dari aorta abdominalis. Terdapat pula arteri kremasterika yang menyuplai otot kremaster, serta plexus pampiniformis yang berfungsi sebagai sistem pendingin darah sebelum mencapai testis. Nah, funiculus spermaticus itu juga membawa serabut syaraf, pembuluh limfe, serta satu struktur yang sangat penting secara klinis yaitu prosesus vaginalis peritoneum. Nah, prosesus vaginalis adalah perpanjangan dari peritoneum parietal yang mengikuti perjalanan testis saat turun dari kavum abdomen menuju skrotum pada masa perkembangan embrio. Nah, dalam kondisi normal, eh, setelah testis mencapai skrotum, bagian atas dari prosesus vaginalis akan menutup atau mengalami obliterasi, sedangkan bagian bawahnya tetap ada dan membentuk tunika vaginalis testis. Nah, penutupan ini sangat penting untuk memisahkan kavum peritoneum dari skrotum. Nah, apabila prosesus vaginalis gagal menutup, maka akan terbentuk suatu jalur terbuka yang menghubungkan kavum peritoneum dengan kanalis inguinalis hingga ke skrotum. Jalur ini itu memungkinkan peritoneum beserta organ di dalam kavum abdomen seperti usus atau omentum untuk menonjol keluar mengikuti jalur kanalis inguinalis. Kondisi inilah yang menjadi dasar terjadinya hernia inguinalis indirect, terutama pada anak dan usia muda. Oleh karena itu, proses vaginalis merupakan faktor kunci dalam terjadinya hernia inguinalis indirect. Baik, apakah sudah menjawab? Sudah cukup. Mungkin dari sini apa ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya kembali, Kak Reva. Ya, dipersilakan. Pertanyaan saya itu, mengapa pemahaman sak peritoneum itu penting bagi eh, dokter? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, pemahaman tentang sak peritoneum
subperitoneum itu penting bagi dokter karena subperitoneum merupakan ruang utama di dalam abdomen tempat organ-organ berada dan tempat berbagai proses penyakit terjadi. Dengan memahami susunan dan pembagian subperitoneum, dokter dapat menjelaskan bagaimana cairan, darah, eh, atau infeksi menyebar di dalam rongga abdomen, serta mengapa gejala klinis muncul di lokasi tertentu. Nah, sak peritoneum itu terbagi menjadi gester dan Leicester sak. Dan pembagian ini menyebabkan penyebaran cairan atau proses penyakit tidak terjadi secara sembarangan. Dalam kondisi seperti asites, cairan terutama akan mengumpul di ruang yang lebih luas, yaitu gaster sak. Dengan memahami hal ini, dokter dapat memperkirakan lokasi penumpukan cairan dan menentukan tindakan yang tepat. Nah, pada kondisi peradangan peritoneum, pemahaman sak peritoneum membantu dokter menjelaskan mengapa nyeri dapat bersifat lokal pada awalnya dan kemudian menyebar. Struktur peritoneum dan omentum dapat membatasi penyebaran proses peradangan, sehingga gejala klinis itu sangat dipengaruhi oleh batas-batas ruang peritoneum. Dalam praktik bedah, pengetahuan tentang sak peritoneum sangat penting karena banyak organ hanya dapat dicapai melalui ruang peritoneum tertentu. Tanpa memahami letak dan batas sak peritoneum, tindakan bedah beresiko mence- mencederai organ atau struktur penting di sekitarnya. Eh, Secara keseluruhan, pemahaman sak peritoneum membantu dokter menghubungkan anatomi dengan kondisi klinis, sehingga diagnosis, penanganan, dan tindakan medis dapat dilakukan dengan lebih tepat dan lebih aman. Apakah sudah menjawab, Kak Revalina? Ya udah, Kak. Terima kasih. Baik, mungkin sudah saya cukupkan untuk presentasi dan sesi tanya jawab saya. Setelah ini presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah di Astagfirullah. Baik, di sini saya akan lanjut untuk mempresentasikan anatomi pada hari ini, yaitu aorta abdominis, yang dimana apa anjay? Ce- Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu dilanjutkan dengan aorta abdominis, yang dimana aorta abdominalis ini dimulai dari hiatus aorticus pada VT itu apa? Nggak sesuai briefing. Lali. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan dengan kedua teman saya tadi. Dilanjutkan dengan aorta abdominis yang dimana bisa terlihat dari gambar ini, terdapat sistem vena pada abdomen, terutama pada vena cava inferior dan cabang-cabang vena di rongga perut. Vena cava inferior ini merupakan pembuluh pembuluh
paling terbesar yang berfungsi membawa darah dari bagian tubuh kembali ke jantung, kembali kembali ke jantung, dan pembuluh darah ini terbentuk dari pertemuan vena iliaca communis, komunis kanan dan kiri, yang dimana di sekitar vertebra L5 berjalan ke atas sisi kanan aorta abdominalis. Next. Itu ada cabang-cabang aorta abdominalis, yang dimana aorta abdominalis adalah lanjutan dari aorta thoracalis yang masuk ke rongga abdomen melalui hiatus aorticus atau T12 dan berakhir di vertebra L4 dengan bercabang menjadi arteri iliaca communis kanan dan kiri. Fungsinya apa? Fungsinya menyuplai darah ke dinding abdomen dan organ dalam atau viscera dan ekstremitas bawah. Untuk pembagian besar cabang aorta abdominalis tersendiri ada dua cabang yaitu cabang parietal dan cabang visceral. Untuk cabang parietal itu dia ke dinding tubuh, sedangkan visceral dia ke organ dalam. Next. eh Untuk cabang-cabangnya ya seperti tadi ya, di sini ada cabang visceral dan cabang parietal. Untuk cabang parietal tersendiri ada arteri lumbalis dan sacralis medalis. Terdapat juga arteri lumbalis. Untuk cabang visceralnya ada truncus coeliacus, arteri supraneo media, arteri renalis, gonadal, dan mesenterica superior dan inferior. Next. Gambar yang sebelumnya yang tadi. Eh, Gambar ini memperlihatkan vaskularisasi arteri organ varegut hingga midgut, terutama hati, lambung, pankreas, duodenum, dan limfa. Pembuluh darah utama pada gambar ini berasal dari truncus colicus, yang dimana arteri mesenterica superior yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Truncus colicus bercabang menjadi arteri gastrika sinistra, arteri hepatika communis, dan arteri renalis. Dan kemudian arteri hepatika communis kemudian bercabang menjadi arteri hepatika propria yang masuk ke dalam hati serta arteri gastroduodenus yang berjalan ke belakang duodenum. Next. Di sini ada catatan klinis, yaitu aneurisma aorta adalah benjolan pada dinding aorta atau lemahnya dinding aorta. Ada tiga, yaitu aneurisma aorta abdominal, atau aneurisma aorta torakal, aneurisma aorta torakoabdominal. Eh, yang dimana khususnya
Pada gambar yang ini yang terlihat bahwasannya aneurisma dapat terjadi di beberapa bagian aorta, yang dimana aneurisma aorta abdominis terjadi pada bagian aorta yang berada di rongga perut dan merupakan jenis yang paling sering ditemukan. Dan dapat menimbulkan nyeri perut atau nyeri panggung bawah, serta terasanya adanya denyutan di perut. Faktor risikonya itu terutama pada aneurisma aorta meliputi hipertensi, aterosklerosis, bisa juga dari merokok, usia lanjut, dan faktor genetik. Karena risikonya yang tinggi, aneurisma aorta perlu dipantau lebih rutin. Eh, Jika ukurannya sudah besar atau berisiko ruptur, maka penanganannya dapat berupa operasi terbuka atau pemasangan stent atau endovascular repair. Hmm, Next, vena cava inferior letaknya di vertebra 4-5 pada penggabungan dari vena iliaca communis sinistra dan dextra sampai masuk ke atrium dextrum. Ada juga vena iliaca communis sinistra, itu dia jauh lebih tinggi, jauh lebih panjang. Terletak sedikit ke kanan dari garis median ventral dari kolumna vertebralis dan musculus spatialis major dextra. Se- Secara vena cava inferior ini dia menerima banyak cabang vena dari dinding abdomen dan organ dalam. Eh, Cabang-cabangnya juga tersebut dari vena lumbalis, vena renalis, vena subrenalis, vena gonodalis atau ovaria atau testikular. Serta pun ada juga vena hepatika. Untuk vena hepatika ini dia merupakan cabang terakhir yang bermuara langsung ke vena cava inferior sebelum masuk ke jantung sehingga hati ini memulai hubungan vaskular yang sangat dekat dengan sirkulasi sistematik. Dan juga untuk secara klinis vena cava ini dia sangat penting karena dia menjadi jalur utama pengembalian darah dari ekstremitas bawah, pelvis, dan abdomen. Gangguan pada vena cava inferior seperti kompresi atau trombosis dapat menyebabkan pembekakan pada tungkai bawah dan gangguan aliran balik vena. Next. Seperti yang saya tadi jelaskan, vena cava inferior menerima aliran darah dari dua cabang yaitu cabang parietalis yaitu vena perineca inferior dextra dan vena cava lumbalis. Kedua ada cabang visceralis yang dimana ada vena hepatica, vena renalis dextra dan vena suprarenalis dextra, vena spermaticus interna atau ovarica dextra. Next. Catatan klinis untuk dari yang sudah tadi saya jelaskan yaitu ada sindrom vena cava inferior adalah komplikasi gejala yang dihasilkan dari obstruksi vena cava inferior disebabkan oleh kompresi patologis atau trombosis di dalam vena itu sendiri atau akibat kompresi janin di rahim atau trimester 3 ya. Jadi karena aliran darah balik ke jantung berkurang, maka curah jantung ikut menurun. Dan itu menyebabkan penurunan tekanan darah atau hipotensi. Gejalanya juga dapat membuat pusing, mual, lemas, dan keringat dingin serta sesak napas.
Next. Semua vena abdomen ikuti arteri bermuara ke vena cava inferior kecuali vena suprarenal superior, vena testiculothoracika, vena sacralis media, itu dia ke vena iliaca communis. Keempat ada vena porta hepatica, dia ke hepar eh, atau masuk jaringan hati yang dimana ada empat vena mesenterica superior, vena lienalis, vena gastrica, dan vena paraumbilicalis. Ada juga anastomosis porta cava yaitu sistemik ada empat yaitu di esophagus, di umbilikus, di rektum, di retroperitoneal. Eh, Vena sacralis media ini juga dia termasuk masuk ke vena inferior, tetapi dia bermuara ke vena iliaca communis kiri. Aku baru mau ngetek tahu. Buka di tiket next. 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 Tahan, tahan. Lah. Hmm. Enggak, next. Ada juga sirosis hepatis yang di mana itu peningkatan tekanan porta, ada empat cabang yaitu varises esophagus, varises sekitar umbilikus, varises anus atau hemoroid, dan ascites yang di mana varises esophagus itu dibagi juga menjadi tiga yaitu hematemesis, melena, kaput medusa. Next. Nah, eh, ada juga aspek klinisnya yaitu akibat ya, gambar ini menunjukkan akibat terhambatnya aliran darah di dalam hati terjadi karena hipertensi portal yaitu peningkatan pada vena porta. Kondisi ini yang menyebabkan darah mencari jalur alternatif melalui atosmosis porta sistemik yang di sebelah sini yang ditunjukkan ini dia jalur-jalur pembuluh darah yang melebar akibat tekanan tinggi tersebut, terutama di bagian esophagus, umbilikus, dan rektum. Untuk yang kanannya itu memperlihatkan kaput medusa, yaitu pelebaran vena di dinding perut yang tampak seperti pola ular. Ini terjadi vena vena paraumbilicalis melebar akibat hipertensi portal. Dan kaput medusa merupakan tanda krisis eh, untuk sirosis hepatis yang sudah lanjut dan bisa terlihat jelas saat infeksi abdomen. Eh, Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari kedua teman saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Kak Siti. G. Revania. Baik, mengapa sistem vena porta itu tidak langsung bermuara ke vena cava inferior seperti vena cava lainnya? Baik.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Revania. Eh, jadi, mengapa sistem porta tidak langsung bermuara ke vena cava inferior? Itu karena darah yang dibawanya itu harus diproses terlebih dahulu oleh hati sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi, darah dari usus, lambung, limfa, dan pankreas kayak akan zat. Jadi seperti glukosa, asam amino, lemak, vitamin, tapi juga eh, ya, kalau darah itu dia langsung masuk ke vena cava inferior, maka semua zat tersebut akan langsung beredar ke seluruh tubuh tanpa kontrol. Jadi, sistem portal tidak langsung ke vena cava itu karena tubuh itu membutuhkan hati sebagai pos pemeriksaan wajib gitu agar darah dan agar darah dari saluran cerna aman dan seimbang sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Baik, apa sudah cukup menjawab? Baik, sudah cukup menjawab Kak Siti. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman saya? Saya izin bertanya, Siti, Oke, Revalina. apa konsekuensi jangka panjang jika aliran balik vena dari ekstremitas bawah itu terganggu? Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Revalina. Jadi, jika aliran balik vena dari ekstremitas bawah terganggu dalam jangka panjang, darah itu akan cenderung menumpuk di tungkai, sehingga tekanan di dalam vena itu meningkat. Kondisi itu akan menyebabkan itu cairan keluar ke jaringan sekitar dan menimbulkan edema kronis yang awalnya muncul saat berdiri atau duduk lama. eh, Tekanan vena yang terus meningkat akan merusak juga katup vena sehingga darah semakin mudah mengalir balik ke bawah. Akibatnya terjadi insufiensi vena kronik yang ditandai dengan rasa berat, nyeri, cepat lelah pada kaki, serta kram terutama pada malam hari. Dalam jangka panjang, gangguan itu tuh memicu pelebaran dalam perubahan bentuk vena yang dikenal sebagai varises, yang dimana varises tidak hanya menjadi masalah estetika, tetapi juga dapat menimbulkan nyeri, peradangan, dan resiko perdarahan jika vena yang melebar tersebut mengalami trauma. Selain itu, aliran darah dan oksigen ke kulit menjadi tidak optimal sehingga muncul perubahan kulit, tungkai, seperti warna kulit menggelap, kulit menebal dan juga kering dan mudah luka. Bila kondisi itu terjadi, itu dapat terbentuk ulkus vena, yaitu luka kronis di kaki yang sulit sembuh dan rentan infeksi. Jadi, statis darah yang berlangsung lama juga meningkatkan risiko trombosis vena dalam atau DVT jika bekuan darah itu dia terlepas dan menuju ke paru-paru dan itu dapat menyebabkan emboli paru juga yang merupakan kondisi gawat dan juga bisa mati. Eh, untuk secara keseluruhannya, gangguan aliran balik vena yang tidak ditangani itu dia akan dapat berkembang dari keluhan ringan ke menjadi masalah kronis dengan
cukup sensitif. Mungkin sudah cukup menjawab, Kak Reva. Sudah, Kak Siti, terima kasih. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan hasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.